Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum terintegrasi, pengendalian kualitas statistik, dan perencanaan produk berbasis syariah yang menggabungkan konsep SPC dan juga KIFD dalam mendukung industri halal. Nah, selanjutnya yaitu filosofi kualitas dan juga industri halal. Nah, konsep kualitas saat ini itu tidak hanya sebatas memenuhi spesifikasi teknis, tapi juga mencakup kepuasan pelanggan. Nah, mencakup kepuasan pelanggan, efisiensi, dan juga nilai etika serta religius. Nah, dalam konteks industri halal, kualitas itu diperkuat dengan prinsip halalan thayyiban, yaitu produk harus halal sekaligus aman, sehat, dan juga higienis. Nah, disinilah peran SPC dan juga KIFD menjadi penting, di mana SPC itu untuk mengendalikan proses dan KIFD itu untuk memastikan produknya itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu SPC dan juga variasi. Nah, Statistical Process Control atau SPC ini adalah metode statistik untuk memastikan proses produksi itu berjalan secara stabil dan sesuai dengan standar. Nah, dalam proses produksi itu pastilah terdapat yang namanya variasi, yang dimana variasinya itu dibagi menjadi dua, yaitu variasi normal atau common cause dan juga variasi khusus atau special cause. Nah, tujuan dari SPC ini adalah mendeteksi variasi khusus agar prosesnya itu tetap terkendali. Selanjutnya yaitu 7 tools. Nah, 7 tools ini untuk mendukung SPC. Nah, maka digunakanlah 7 alat kualitas dasar ini seperti check sheet untuk mencatat data, histogram untuk melihat distribusi, dan juga diagram Pareto untuk menentukan masalah utamanya. Nah, selain itu ada juga yang namanya fishbone untuk mencari akar masalah, ada juga scatter untuk melihat hubungan variabel, dan juga ada flow chart untuk alur proses, serta control chart untuk memantau kestabilan proses. Nah, saat ini alat-alat ini itu juga didukung teknologi seperti IoT untuk monitoring secara real time. Poin selanjutnya yaitu peta kendali. Peta kendali ini digunakan untuk melihat apakah suatu proses itu berada dalam kondisi stabil atau tidak. Nah, di dalamnya itu terdapat CL sebagai batas atas, LCL sebagai batas bawah, dan CL sebagai rata-rata proses. Nah, jika data itu berada di luar batas, maka prosesnya itu dianggap tidak terkendali. Nah, peta kendali ini digunakan untuk dua jenis data, yaitu data variabel dan juga data atribut. Selanjutnya yaitu analisis peta kendali. Nah, untuk data atribut itu digunakanlah P-chart untuk melihat proporsi cacat dan U-chart untuk jumlah cacat per unit. Nah, jika nilai LCL-nya itu negatif, maka dianggap 0 karena cacatnya itu tidak mungkinlah negatif. Nah, interpretasinya sederhana. Jika data itu berada dalam batas, maka prosesnya stabil. Jika di luar, maka perlu tindakan perbaikan. Artinya, stabilitas proses itu harus dicapai sebelum meningkatkan kualitas. Nah, selanjutnya itu Western Electric Rules. Nah, selain melihat batas kendali, digunakan juga Western Electric Rules untuk mendeteksi pola yang tidak normal. Nah, zona ini dibagi menjadi 3, yaitu C, B, dan A berdasarkan standar deviasinya. Nah, jika ada titik di luar batas atau pola tertentu, maka menunjukkan adanya gangguan atau pergeseran proses. Aturan ini membantu mendeteksi masalahnya itu lebih awal sebelum terjadi kerusakan besar. Selanjutnya, kapabilitas proses. Nah, setelah prosesnya itu stabil, langkah berikutnya adalah mengukur kapabilitas proses. Digunakanlah indeks CP untuk melihat potensi dan CPK untuk melihat kinerja waktu
virtual proses. Nah, jika nilai CPK-nya itu kurang dari 1, maka prosesnya itu belum mampu memenuhi spesifikasi. Artinya masih perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas itu dilakukan melalui perbaikan metode kerja dan juga pengaturan proses. Nah, metode yang digunakan antara lain itu yaitu siklus PDCA dan Six Sigma. Tujuannya adalah mengurangi cacat hingga menjadi zero defect. Dalam konteks syariah, hal ini itu penting untuk menjaga kualitas produk yang thayyib. Selanjutnya yaitu QFD dan HOQ, Quality Function Development atau QFD ini adalah metode untuk merancang produk berdasarkan kebutuhan konsumen. Intinya ada pada house of quality, yaitu matriks yang menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan aspek teknis. Nah, QFD ini membantu perusahaan itu lebih fokus pada konsumen, meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan daya saingnya. Terus selanjutnya yaitu struktur HOQ. Nah, house of quality ini terdiri dari beberapa bagian seperti kebutuhan pelanggan, tingkat kepentingan, dan juga karakteristik teknis. Nah, selain itu ada juga hubungan antar variabel, korelasi teknis, analisis pesaing, dan juga target teknisnya. Nah, baru dengan struktur ini kebutuhan konsumen itu dapat diterjemahkan menjadi desain produk yang jelas dan juga desain produk yang terukur. Selanjutnya yaitu VOC syariah. Dan dalam produk syariah, kebutuhan konsumen itu tidak hanya fungsional, tetapi juga religius. Nah, VOC ini mencakup halal, thayyib, muamalah, dan juga spiritual. Nah, semua aspek ini harus diterjemahkan ke dalam desain teknis agar produknya itu tidak hanya berkualitas, tapi juga sesuai dengan nilai Islam. Contoh studi kasus. Contoh penerapan QFD dapat dilihat pada industri roti, perbankan syariah, dan juga industri lainnya. Nah, QFD ini membantu memahami kebutuhan konsumen seperti variasi produknya, kualitas layanannya, dan juga kemudahan aksesnya. Hasilnya adalah inovasi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya yaitu pengukuran inovasi. Nah, keberhasilan inovasi ini dinilai dari kreativitas, desain, keberlanjutan lingkungan, dan juga kemudahan produksi serta kualitas analisis QFD-nya. Nah, penilaian ini memastikan bahwa produk itu tidak hanya inovatif tetapi juga realistis dan dapat diterapkan. Selanjutnya yaitu industri halal 4.1. Nah, integrasi SPG dan juga QFD ini menjadi semakin penting di era industri 4.0. Nah, teknologi seperti AI, IoT, dan juga blockchain ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dan juga transparansi. Nah, tren ke depan meliputi halal, traceability, smart QFD, dan juga digital ekonomi berbasis syariah. Kesimpulannya, SPC ini berperan dalam menjaga stabilitas proses, sedangkan QFD ini memastikan produk itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, kombinasi keduanya ini meningkatkan kualitas dan juga daya saing industri. Selain itu, penerapan kualitas juga mencerminkan nilai amanah dan juga profesionalisme dalam Islam.